Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Mahmud Rudini, MSI, selaku dosen pengampu mata kuliah struktur hewan dan teman-teman yang berbahagia. Puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas rahmat berupa kesehatan dan sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Rasulullah SAW. Materi yang akan kami bahas mengenai histologi sistem pencernaan pada hewan. Saya Amalia Fitri selaku moderator dan teman saya Teriana Murli Iwari sebagai pemateri. Baik, materi yang pertama akan saya sampaikan. Yang pertama yaitu pengertian. Pengertian histologi adalah ilmu yang mempelajari tentang struktur jaringan secara detail menggunakan mikroskop pada sediaan jaringan yang dipotong tipis. Salah satu dari cabang-cabang biologi. Histologi bisa juga dikata sebagai ilmu anatomi mikroskopis. Histologi amat berguna dalam mempelajari fungsi fisiologi sel-sel dalam tubuh. Adapun manusia, hewan, serta tumbuhan dan dalam bentuk histopatologi, ia berguna dalam penegakan diagnosis penyakit yang melibatkan perubahan fungsi fisiologi dan deformasi organ. Fungsi utama sistem pencernaan adalah memecahkan makanan yang dicerna dan menyerapnya di seluruh epitel usus. Saluran pencernaan vertebrata terdiri atas usus yang memanjang dengan struktur yang berlapis. Selanjutnya yaitu ada struktur histologi sistem pencernaan. Saluran pencernaan umumnya mempunyai sifat struktural tertentu yang terdiri atas 4 lapisan utama, yaitu lapisan mukosa, submukosa, lapisan otot, dan lapisan serosa. Yang pertama ada lapisan mukosa terdiri atas A. Epitel pembatas, yang B. Lamina propria yang terdiri dari jaringan penyambung jarang yang kaya akan pembuluh darah kapiler dan limfe dan sel-sel otot polos, kadang-kadang mengandung juga kelenjar-kelenjar dan jaringan limfoid. Dan yang C yaitu muscularis mucosae. Yang kedua, submukosa terdiri atas jaringan penyambung jarang dengan banyak pembuluh darah dan limfe. Plexus saraf submukosa atau juga dinamakan Meissner dan kelenjar-kelenjar dan atau jaringan limfoid. Lapisan otot tersusun atas, yang pertama sel-sel otot polos, yang kedua kumpulan syaraf yang disebut plexus minterik atau Auerbach yang terletak antara dua sublapis otot. Yang ketiga pembuluh darah dan limfe. Yang keempat, serosa merupakan lapisan tipis yang terdiri atas jaringan penyambung jarang, kaya akan pembuluh darah dan jaringan adiposa, dan epitel gepeng selapis atau mestofel. Fungsi utama epitel mukosa saluran pencernaan adalah yang pertama, menyelenggarakan sawar atau pembatas bersifat permeabel selektif antara isi saluran dan jaringan tubuh. Yang kedua, mempermudah transport dan pencernaan makanan. Yang ketiga, meningkatkan absorpsi hasil-hasil pencernaan atau sari-sari makanan. Sel-sel pada lapisan ini selain menghasilkan mukus juga berperan dalam pencernaan atau absorpsi makanan. Selanjutnya, kenyataan bahwa saluran pencernaan menerima banyak persyaratan dari sistem saraf otonom memberikan penjelasan anatomik akan besarnya pengaruh gangguan emosi pada saluran pencernaan, suatu fenomena yang penting pada pengobatan psikosomatis. Di sini ada rongga mulut, lidah-lidah, faring, oesophagus, lambung, daerah kardia, pylorus, pergantian, usus halus, lamina propria sampai serosa, pembuluh dan saraf usus halus, histofisiologi usus besar, sel-sel endokrin saluran pencernaan. Oke, baiklah. Di sini saya akan melanjutkan pemaparan materi, yaitu histologi sistem kelenjar pencernaan. Di sini yang pertama ada kelenjar salipa. Di samping kelenjar-kelenjar kecil yang tersebar di seluruh rongga mulut, terdapat 3 pasang kelenjar salipa yang besar,
yaitu ada kelenjar parotis, submandibularis atau submaxillaris, dan sublingualis. Fungsi saliva adalah membasahi dan melumasi makanan dilakukan oleh air dan glikoprotein. Saliva pada manusia terdiri atas sekresi kelenjar parotis 25%, submandibularis 70%, dan sublingualis 5%. Amilase saliva berperan dalam pencernaan amilum atau karbohidrat. Di sini juga ada organ-organ pencernaan pelengkap, yaitu ada pankreas, ada hati atau hepar, lobulus hati, suplai darah hati, hepatosit, regenerasi hati, saluran empedu, dan kantung empedu. Materi selanjutnya yaitu histologi saluran pencernaan pada kelelawar pemakan buah, Sinopterus brachiotis. Di antara hewan mamalia, kelelawar memiliki beberapa kebiasaan makan yang berbeda, seperti pemakan daging, serangga, buah, bunga, nektar, polen, dan penghisap darah. Beberapa penelitian tentang keterkaitan kebiasaan makanan yang berbeda dengan morfologi saluran pencernaan telah dilakukan di beberapa spesies mamalia, tetapi masih belum banyak diketahui pada ordo Chiroptera. Sinopterus brachiotis termasuk ke dalam ordo Chiroptera. Adalah salah satu spesies kelelawar pemakan buah yang umum ditemukan di kawasan Asia Tenggara. Spesies ini memiliki penyebaran yang luas dan biasanya menempati berbagai habitat termasuk hutan primer, hutan terganggu, kebun, dan hutan bakau. Kelelawar Sinopterus brachiotis yang diamati memiliki wajah seperti anjing, bagian moncong pendek, mata besar berwarna hitam, rambut tubuh berwarna coklat, bagian kerah berwarna jingga tua, dan sayap berwarna lebih gelap. Pengamatan morfologi saluran pencernaan Sinopterus brachiotis mirip seperti mamalia lainnya, terdiri atas esofagus, lambung, dan usus. Esofagus berupa saluran pendek dengan diameter lebih kecil dari saluran usus, dan 1/3 posterior esofagus terdapat paring. Struktur histologi saluran pencernaan Sinopterus brachiotis yang diamati terdiri atas esofagus, lambung, usus halus, dan usus besar. Secara umum, lapisan saluran pencernaan tersebut sama halnya dengan struktur pada mamalia. Umumnya tersusun atas 4 lapisan tunika, yaitu tunika mukosa, tunika submukosa, tunika submucularis externa, dan tunika serosa. Tunika muscularis externa yang disusun oleh otot polos yang terbagi menjadi lapisan sirkular di sebelah dalam dan lapisan longitudinal di sebelah luar. Tunika serosa berupa lapisan tipis terluar yang tersusun atas jaringan ikat longgar, pembuluh darah, pembuluh limpa, dan epitel selapis pipi mesotel. Tunika mukosa esofagus tersusun atas epitel berlapis pipi, memiliki tebal tunika mukosa rata-rata 13,59 kurang lebih 1,32 dan mukosanya berbentuk dua plika atau lekukan. Lapisan serosa terlihat sangat tipis menutupi esofagus. Tunika submukosa terdiri dari jaringan ikat dan tidak ada kelenjar yang terlihat. Muscularis externa tersusun atas otot polos. Tunika mukosa lambung menunjukkan lipatan mukosa yang memanjang ke arah lumen dengan jumlah 13-15 lipatan. Tebal tunika mukosa rata-rata 33,82 atau kurang lebih 1,11. Tunika mukosa usus halus ditandai oleh banyaknya villi dan kelenjar. Villi relatif panjang dengan lumen yang luas. Struktur dinding usus besar Sinopterus brachiotis terdiri dari tunika mukosa, susun atas sel epitel silindris selapis dan tidak ditemukan adanya villi. Jumlah sel goblet pada usus besar semakin banyak, tetapi tidak ditemukan enterosit seperti pada usus halus dan lumen luas. Panjang saluran esofagus Sinopterus brachiotis sekitar 30,90 hingga 59,49 mm. Dibandingkan dengan hasil penelitian Ocon 1977 pada kelelawar pemakan serangga, Cadarrhida nigeria menunjukkan ukuran panjang yang tidak jauh berbeda. Hal ini dapat dipahami karena fungsi esofagus hanya sebagai saluran dari
lewatnya makanan menuju lambung. Meskipun kedua spesies ini berbeda jenis makanannya, namun tidak menunjukkan adanya modifikasi pada ukuran panjangnya. Tunika mukosa lambung pada Sinopterus brachiotis menunjukkan jumlah lipatan mukosa lebih banyak, dua lapisan mukosa yang lebih tebal rata-rata 3,82 sampai 1,11. Oke, baiklah. Seperti itulah pemaparan materi dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Sekian presentasi dari kami. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.